Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan murid baru khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2025. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, ini mohon maaf teman-teman ya, kita tidak berharap ya, tapi nanti kita juga akan memberikan informasi ya bahwa bagaimana nanti misalkan ya, ini pasti ya, pasti ini ada ya, jika tidak diterima ya, misalkan di tahap 1 entah itu di jalur afirmasi, mutasi ataupun lomba ya, yang banyak jadi pertanyaan itu bisakah nanti daftar lagi di sekolah atau jurusan yang sama ya, jadi di tahap pendaftaran berikutnya ya, entah itu nanti di tahap 2, di tahap 3 ataupun di tahap 4 ya. Jadi bagi teman-teman ya, mohon maaf ya, nanti misalkan ada yang tidak diterima ya, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati, nanti masih ada tahap berikutnya ya, nanti masih ada tahap 2, masih ada tahap 3, masih ada di tahap 4. Nah, nanti kita akan memberikan informasi ya, bagaimana Pak, ini misalkan nanti di tahap 1 kalian milih sekolah A misalkan ya, di SMA A, ini kan kalian mungkin sudah, saya tidak mau kalau tidak di sekolah ini. Nah, nanti misalkan saya mau daftar lagi di tahap berikutnya, yaitu bisa tidak memilih sekolah atau jurusan yang sama, atau mungkin kalian sudah fokus ya ke satu jurusan ya, misalkan nanti bisa tidak kalau misalkan saya kembali memilih jurusan tersebut ya, misalkan untuk daftar di SMK. Nah, yang perlu diketahui teman-teman ya, saat itu di tahap 1 ya, seperti yang sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya, untuk tahap 1 itu hanya bisa memilih satu jenjang dan satu sekolah atau satu jurusan ya, jadi kalian hanya bisa memilih SMA atau SMK ya, jadi tidak bisa keduanya gitu ya. Nah, nanti ketika kalian di saat pendaftaran kemarin di tahap 1 ya, misalkan milih SMA ya, ternyata tidak diterima ya, nanti di tahap berikutnya bisa enggak Pak daftar lagi di SMA yang sama, atau mungkin yang milih SMK ya, jadi misalkan tidak diterima di tahap 1, nanti misalkan di tahap berikutnya bisa enggak memilih SMK dengan jurusan yang sama di tahap berikutnya gitu ya. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, jadi untuk SPMB Jatim 2025 ini ada 4 tahap ya, ada 4 tahap. Nah, di tahap 1 ya, tahap 1 ini nih sudah berlangsung ya di tanggal 16 sampai dengan 17, jadi hari yang terakhir. Nanti misalkan kalian belum diterima di tahap 1 ya, nah ini bagi adik-adik yang mau daftar di SMA, nanti bisa ikut lagi di tahap 2 sama di tahap 3. Jadi ada jalur nilai sama ada di jalur domisili ya, bayam. Nah, sedangkan bagi yang mau ikut di SMK ya, nanti misalkan di tahap 1 tidak terima, masih ada 2 jalur lagi, nanti bisa ikut di tahap 3 ya. Nah, ini bisa ikut tahap 3 dan bisa ikut di tahap 4. Jadi kalau SMA itu ada 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan SMK itu ada di 1, 3, dan 4. Ini untuk tahapnya. Nah, kalian harus paham dulu ya, jadi untuk tahapnya supaya nanti kalian tidak bingung ya. Misalkan saya sebutkan tahap berapa, itu artinya nanti di sini sudah ada penjelasannya terkait dengan tahap. Itu ya. Terus berikutnya nanti kita akan bahas ya, misalkan tidak diterima di tahap 1 itu, misalkan di sini ya, entah kalian daftar di jalur lomba, mutasi orang tua, prestasi lomba, itu bisa enggak misalkan memilih sekolah dan jurusannya sama di tahap berikutnya. Itu ya, nanti karena masih ada tahap 2, nanti masih ada tahap 3, masih ada tahap 4. Itu ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya teman-teman kita akan langsung bahas untuk pertanyaan ini ya. Jadi bagi teman-teman ya, bagi adik-adik yang sudah mendaftar tentunya wajib memiliki yang namanya bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran ini apakah perlu dicetak Pak? Ya, jawabannya tidak usah ya. Jadi tidak perlu teman-teman ya. Jadi tidak perlu dicetak, disimpan saja. Disimpan saja sebagai arsip kalian. Toh kalau misalkan mau dicetak juga tidak masalah. Tapi kalau ini tidak dicetak juga tidak apa-apa. Yang penting kalian punya simpanannya. Nanti kalau misalkan kalian diterima ya untuk daftar ulang, nanti yang dibawa itu bukan bukti pendaftaran tapi bukti penerimaan. Itu paham ya? Terus berikutnya dalam pendaftaran pasti ada 2 kemungkinan teman-teman. Ini tidak bisa lepas dari sini ya. Nanti bisa diterima dan tentunya bisa tidak diterima. Ini harus kalian siapkan mentalnya dulu dari sekarang. Gitu ya. Terus berikutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika tidak diterima di tahap 1 ya? Bisakah daftar di sekolah atau jurusan ya yang sama ya di tahap berikutnya. Nah, ini kita akan jelaskan untuk mengecek dulu ya, untuk melihat pengumuman ini sudah diterima diterima apa tidak, sebenarnya sudah kita bahas ya. Teman-teman cek saja diterima gini ya. Nah, ketik aja diterima ini ya. Kemarin kita sudah membahas untuk cara melihat pengumuman diterima atau tidak. Nah, di dalam pengumuman diterima dan tidak ini kita sudah bahas untuk cara melihat kalian diterima apa tidak dan apa yang harus kalian lakukan jika diterima ataupun tidak diterima. Gitu ya. Di sini sekilas saja, nanti bagi teman-teman yang diterima ya, tampilannya seperti ini. Jadi ada selamat, Anda dinyatakan diterima ya di tahap berapa. Terus nanti berikutnya kalian bisa mencetak bukti penerimaan.
Nah, terus bagi teman-teman yang tidak diterima ya di sini, bagi teman-teman tidak diterima, jadi nanti setelah cek itu akan muncul datanya seperti ini ya, tidak diterima. Tidak diterima nanti bisa bertahap-tahap ya. Misalkan tidak diterima di tahap 1, tidak diterima di tahap 2, ataupun tidak diterima di 3, ataupun tidak diterima di tahap 4. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang tidak diterima di tahap 1 itu bagaimana Pak bisa daftar di sekolah yang sama apa tidak di tahap berikutnya. Ya, jawabannya tentunya di sini kita akan mulai dulu dari untuk SMA. Ya, karena kan untuk SMA dan SMK kan beda ya. Jadi ada pembatasan rayon dan tidak. Nah, untuk SMA ya. Oh, ini kok nggak blur ini ya. Nah, ini ya. Jadi untuk SMA ya, jadi untuk SMA untuk di tahap 2 itu ada jalur nilai prestasi akademik untuk SMA ya. Kalian bisa memilih sekolah yang sama ya, baik di dalam rayon ataupun di luar rayon berbatasan. Ini jadi untuk tahap 2 kalian bisa ya atau boleh memilih sekolah yang sama seperti di tahap 1 ya, baik sekolah di dalam rayon ataupun di luar rayon yang berbatasan atau yang di luar rayon ya. Nah, ini karena nanti untuk yang tahap 2 itu nanti ada luar rayon yang berbatasan, baik itu berbatasan dengan rayon ataupun berbatasan dengan kabupaten kota lain. Itu ya, itu untuk SMA. Terus untuk di tahap 3, nah, untuk di tahap 3 nih, karena tahap 3 itu kan ada jalur domisili SMA. Nah, jika di tahap 1 kalian memilih sekolah di dalam rayon ya, maka di tahap 3 kalian bisa memilih sekolah yang sama. Nah, paham ya? Kalau di tahap 1 ya, di tahap 1 kalian memilih sekolah di dalam rayon ya, maka di tahap 3 kalian bisa memilih sekolah di dalam rayon, artinya bisa memilih sekolah yang sama. Ya, maka di tahap 3 kalian bisa memilih sekolah yang sama. Tetapi ya, jika di tahap 1 kalian memilih sekolah di luar rayon ya, maka untuk di tahap 3 tidak bisa memilih sekolah yang sama. Ya, dikarenakan untuk tahap 3 itu hanya bisa memilih di dalam rayon saja. Oke, ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk SMA bisa dipahami ya. Kalau untuk nanti misalkan kalian daftar di tahap 2 ya. Nah, tahap 2 kalian bisa memilih sekolah yang sama, baik di dalam rayon ataupun di luar rayon yang berbatasan. Gitu ya. Tapi kalau di tahap 3 ya, kalau di tahap 1 kemarin kalian memilih di dalam rayon, maka tahap 3 nanti bisa memilih sekolah yang sama. Tetapi kalau tahap 1 kemarin kalian memilih di luar rayon, maka untuk di tahap 3 kalian tidak bisa memilih sekolah yang sama. Karena nanti untuk di tahap 3 itu hanya bisa memilih di dalam rayon saja. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Terus berikutnya untuk SMK, kalau SMK ini bebas ya. Untuk SMK baik di tahap 3 ya, di jalur domisili SMK, dan di tahap 4 di jalur nilai prestasi akademik SMK, Anda bisa memilih sekolah dan jurusan yang sama baik di dalam rayon maupun di luar rayon. Paham ya? Karena untuk SMK ini bebas rayon, jadi tidak ada pembatasan mengenai rayon. Terus untuk tahap 2 sampai dengan tahap 4 nanti kalian bisa memilih sekolah paling banyak ya, paling banyak atau maksimal nanti bisa memilih 3 sekolah. Nanti untuk cara daftar bagaimana? Nah, teman-teman bisa cek di sini ya. Jadi ketikkan aja untuk cara daftar, ini insya Allah semuanya sudah ada. Ya, ini untuk domisili reguler. Terus dan lain sebagainya, ini semua sudah ada ya terkait dengan cara daftar di tahap 1 sampai dengan di tahap 4. Oke teman-teman ya, mungkin semoga bisa dipahami. Terus sekarang juga bisa cek untuk jenis siswa ya. Jadi ada 3 jenis siswa yang hanya bisa daftar di 1 kali pendaftaran saja. Nanti teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan teman-teman yang semoga saja semuanya bisa diterima. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.